Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi terkait inflasi. Ini sebenarnya sudah pernah saya buat video di channel Nur Nafi'iyah, yaitu yang terkait eh, ada memprediksi produksi padi terhadap inflasi atau membuat website untuk memprediksi inflasi dengan inputnya adalah bulan dan tahun. Nah, sebelum saya memulai dari awal termasuk gimana menggabungkan dari beberapa tabel jadi satu tabel. Data saya ambil dari sini, inflasi. Terus kalau mau ngecek di sini juga ada nanti di BI terkait kurs. Jadi nanti saya inflasi terhadap kurs atau sebaliknya, kurs dolar terhadap inflasi. Jadi kalau sudah saya download, datanya sudah saya download, ini yang inflasi. Ini ada yang harus diperhatikan bahwa saya tidak menggunakan inputannya bulan ataupun tahun, tapi saya menggunakan ini untuk indeks, untuk menggabungkan datanya. Terus ini data yang krusnya, nah harus diperhatikan cara menggabungkannya, harus disamakan. Tadi satuan bukan satuan ya, di sana tadi per bulan. Nah sedangkan ini per hari, berarti kita harus membuat suatu rata-rata ya terlebih dahulu. Jadi caranya menggabungkan ini saya buat rata-rata dulu bulan, karena tadi di sana belum ada bulan Januari, maka ini saya skip yang Januari ini bulan. Nah, terus intinya di sini berarti mulainya Desember. Nah, kita perhatikannya urut-urutannya Desember 2022, November, ini semoga bisa digeser, enggak mau, Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli, Juni. Ini saya agak nggak hafal ini. Januari. Oh mungkin kalau dalam tulisan bahasa Inggris mungkin November, Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, Mei. Setelah Mei, April, Maret. April, Maret, Februari, Januari. Udah benar ini ya. Ini ada, saya ngambil 2019 sampai 2019. Kalau misalkan mau nambah, karena ini hanya datanya berapa baris, boleh ditambah. Nanti di bagian, bentar saya tunjukkan. Ini berarti total hanya sekitar 12 kali 2019, 2020, 2021, 2022, 4. 12 kali 4, 48 baris. Hanya segitu. Nggak apa-apa, ini kita buat hanya segini aja, nggak apa-apa. Ininya karena memang kalau beda ininya harus disamakan. Nah, saya gunakan ini dulu. Nah, saya 2019 sampai ini batas. Nah, di sini 2019. Pokoknya ini saya lakukan rata-rata dulu. Average 2019 bulan 1. Nah, ini. Ini yang maaf. Nah, benar ya, jual beli harus semuanya di rata-rata. Saya pindah. Saya taruh sini.
Ini jual beli. Ini kurs dari dolar ya. Nah, ini saya mulai Desember average. Nggak bisa langsung di ini, harus kita cross check bulannya, tahunnya. Nah, ini 12. Nah, ini sudah. Nah, kalau kayak gini bisa karena sama. Terus November. Saya langsung geser gini aja. November. Oh, maaf, 11. Nah, sampai sini. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang Oktober. Oktober itu simbolnya 10 bulannya. Nanti untuk pembulatannya saya pakai 2 digit. Jika nanti memang datanya kayak 9 terus depannya 9, itu biasanya saya nggak membulatkan, langsung di depannya aja, nggak usah koma belakangnya, nggak usah. Itu nanti aja. Yang penting sekarang kita cari average-nya. September itu berarti simbolnya 9. Nah, ini 9. Terus prosesnya masih lama di sini karena memang kita harus menyamakan indeksnya tadi, kita bulan di kalau inflasi. Sekarang Agustus. Simbolnya 8 Agustus. Agustus sudah. Terus Juli. Ya, nanti yang sebelah kanan nanti aja sekalian nanti. Juli 2022. Juli simbolnya 7 bulannya. Sekarang Juni. Simbolnya 6. Satu 74. Berarti saya 175. Saya 175 lah ini. Oh, maaf kebanyakan. Satu 89 bulan 5, 190. Terus 90. Ini. Astagfirullahaladzim. Nah, di April.
1090. Bulan 4. Iya, benar. 190 sampai C28 208. C209 209 ini 209 bulan 3. Bulan 3. Nah, sampai sini C230. C231 231. Nah, ini bulan 2. Nah, sampai sini 248 berarti. Average C249 249 bulan 1 sampai sini 2 berarti sampai nanti di 270. Sekarang 2021 masih banyak. Saya lanjutkan. Tadi saya skip biar lebih cepat. Nah, ini sudah selesai mencari rata-rata setiap bulan. Kemudian saya gabungkan dengan data inflasi. Ini saya ikutkan bulannya, tapi nanti intinya ini nggak dipakai kok. Saya gabungkan di sini. Nah, ini tahun bulan sama. Cuma saya tidak pengen membuat dalam bentuk nilai persen, ya. Jadi langsung 5.5, jadi persennya saya hapus. Nah, seperti ini. Total 48 baris ya. Nah, sama Januari 2019. Terus ini sepertinya belum dalam bentuk angka, atau mungkin sudah. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, tinggal kita jadikan dalam satu tabel. Ini jual beli. Saya buat di tabel ini. Nah, ini salah saya. Saya paste value. Nah, terus yang inflasi ini juga saya paste value. Kalau sudah ke semuanya saya buat dalam rentang koma digit belakangnya 2. Nah, udah. Berikutnya kita cek dulu korelasi. Kalau rumus korelasinya, bentar, tadi mohon maaf belum sempat saya buka filenya. Saya cek dulu di set. Ini korelasi. Ini rumusnya, saya copy aja. Kalau kita menggunakan rumus ini, maka setiap variabel kita cek korelasinya, jual terhadap beli ataupun jual terhadap inflasi. Sebaliknya, beli terhadap inflasi. Jadi biasanya nanti kalau kolomnya ada 3, berarti ya korelasinya ada 3 kayak gini. Ini jual, beli, inflasi. Terus yang ini juga gitu, jual, beli,
inflasi. Maaf, ini saya geser. Intinya disuruh menggunakan rumus ini. Jadi kalau inflasi terhadap jual berarti X-nya apa, Y-nya apa gitu. X-nya misalkan jual, inflasinya Y, atau sebaliknya. Pokoknya yang terhadap dirinya sendiri pasti di sini 1 gitu. Kalau nggak percaya saya contohkan. Korel ini inflasi terhadap inflasi. Terus saya blok lagi. Nih hasilnya 1 kan. Kalau inflasi terhadap jual ya kita cek aja Korel inflasi terhadap jual terhadap inflasi. Nah ini min 4. Kalau beli terhadap ini jual terhadap beli. Nah ini 1. Jual terhadap beli nilainya 1 korelasinya. Terus beli terhadap jual insya Allah ya sama. Korel beli. Kenapa kok dikasih tanda dolar tadi? Uji aja biar enggak. Misalkan tadi pengen di copy paste biar enggak ini. Geser posisi kolom barisnya. Nah ini. Jadi kalau jual terhadap beli nilai inflasinya 1. Maaf, nilai korelasinya 1. Kalau inflasi terhadap jual kayak gini kan sama toh. Nih. Insya Allah sama. Nanti dibolak-balik sama aja. Karena memang posisinya seperti ini, kita enggak, yang dihitung kan tetap nilainya. Nah sama toh nilainya. Ini juga gitu, inflasi terhadap beli. Korel inflasi terhadap beli. Nah nilainya min 4. Cuma beda digit belakang komanya ya. Ini juga gitu, korel. Insya Allah nggak beda jauh. Pasti sama. Ini ngecek korelasi aja. Udah. Terus kalau kita ingin membuat data ini untuk membuat modelnya misalkan saya mau menggunakan regresi linear untuk memprediksi. Tetap hitungannya adalah berapa nilai jualnya, berapa nilai belinya. Jadi harus diinputkan ini, nanti ini yang diprediksi. Inflasi. Nah, ini tanda tanya. Ini nanti diinputkan, ini tanda tanya. Dari mana? Kita coba. Jadi kalau misal sekarang kita ingin membuat model, misalkan saya menggunakan regresi linear, saya copy rumusnya. Karena tadi variabelnya ada 2, X1 dan X2. X1-nya jual, X2-nya beli. Ini saya kopikan. Intinya kayak gini. Saya copy 2 rumus. Udah, saya taruh di sini. Saya nanti sambil membuat alat bantu di bawahnya. Intinya saya, ini X1. Jadi X1, X2, Y. Ini X1-nya adalah jual. Terus beli, inflasi. Saya memprediksi inflasi intinya berdasarkan variabel jual dan belinya, kurs dolar. Nah, kita ikuti rumus ini. Kalau kita tulis rumusnya, ini agak saya geser. Ini datanya nanti di sini. Saya geser. Nanti intinya kita harus menghitung. Ini kalau kita buat persamaannya, maka persamaan yang didapat
saya tulis di bawahnya sini. Intinya tujuannya untuk mendapatkan persamaan ini, tujuannya. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini saya harus mencari persamaan ini dulu yang atas. Nah, persamaannya kalau saya tulis gunakan object equation ya. Saya jarang menggunakan equation yang ada langsung di sini, simbol itu enggak. Tapi di object equation ada 3 persamaan nanti. N B0 saya percepat aja nulisnya biar enggak terlalu banyak nyari simbol, ditambah sigma X1 B1 ditambah sigma X2 sama dengan sigma Y. Sigma itu jumlah total Y. Ini persamaan pertama. Oh, astagfirullah. Nah, loh. Udah. Selanjutnya yaitu ini agak saya geser biar saya bisa melihat rumus berikutnya. Ini jumlah sigma X1. Ini saya copy. Oh, enggak mau di copy. Udah langsung aja saya tulis X1 B0 ditambah X1 kuadrat sigma X1 dikuadratkan. Nah, jadi X1 nya dikuadratkan dulu, terus ditotal. Nah, terus B1 ditambah X1 kali X2 sigma, jadi X1 dikalikan X2 B2. Maaf, ini tadi ada yang kelewat. Bentar, saya kursornya enggak. Nah, ini ada yang kelewat, kurang B2. Udah, terus ini. Nah, terus sama dengan X1 kali Y. Sigma itu jumlah X1 kali Y. Nah, berikutnya X2 sigma X2 B0 ditambah sigma X1 kali X2 B1 tambah X2 kuadrat, jadi X2 nya dikuadratkan dulu baru ditotal. B2 sama dengan sigma X2 kali Y. X2 kali Y. Sudah, ini yang nanti kita harus cari persamaannya. Ini mulai agak
blank di saya. Sudah. Ini yang harus kita cari persamaannya, berarti kita harus mencari di sini X1 X2, saya kasih tanda titik, X1 kuadrat dicamping X2 kuadrat, terus apa lagi ini, X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali Y, terus X2 kali Y. Udah, ini beberapa, nanti di totalnya saya buat di sini di bawah ya. Ini kan ini X1, ini X2, ini X3. Nah, saya buat ini agar tidak berubah-ubah, saya buat freezer. Udah, ini di total sama dengan sum. Ini jumlah X1, jumlah X2, jumlah Y. Kurang lebar. Nah, sudah. N-nya berapa? Kita hitung aja N-nya. N-nya saya taruh sini. Ini N sama dengan konta, jumlah data seluruhnya. N-nya 49. Oh maaf, tadi termasuk jumlah. Nah, ini keikut, kan enggak ikut jumlahnya 49. Nah, iya kan 49. Jadi total datanya 48. Saya lanjut X1 kali X2, X1 kali X2, X2 nya ini, terus X1 kuadrat, terus X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y. Udah, kita jumlah, kita geser, terus ini sama dengan sum, astagfirullahaladzim, sum. Nah, sudah. Kita tulis masing-masing. Saya dengan alat bantu ini, intinya saya menghitung pakai Excel semuanya. Kalau datanya hanya gitu berapa baris ini, maka bisa kita hitung di sini. N-nya 48, B0 ditambah jumlah X1, ini X1 nya 49, 39, 90.91 B1, terus jumlah X2 48, 89, 34.98 B2 sama dengan, ya berdasarkan rumus ini saya taruh sini. Y-nya jumlah Y 12997. Ini baru persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, jumlah X1 49.90.91 B1 ditambah X1 kuadrat. X1 kuadrat itu kolom K 5094993087 B1, terus X1 kali X2 jumlahnya di kolom J
50, 42, 84, 94, 60. B2 sama dengan X1 kali Y di kolom M. Jumlahnya 1, 3, 2, 5, 8, 9, 2. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, X2, jumlah X2 kolom B 48 8934.98 B0 ditambah X1 kali X2 kolom J 50 42 84 94 60 B1 ditambah X2 kuadrat kolom L 49 91 23 94 98 B2 sama dengan, nanti saya tulis di Excelnya sini persamaan yang didapat dari ini, yang ini. Terus X2 kali Y di kolom N, totalnya 1 3 1 2 3 0 9. Dari hasilnya ini kita eliminasi, kita substitusi karena ada tiga variabel yang harus kita cari, yaitu B0, B1, B2. Nilai ini yang harus kita cari dulu. Nah, caranya gimana? Ini saya tulis di sini. Ini hasil persamaan yang saya tulis di buku tadi. Tadi ya, 48 B0 ditambah 49 39 90 91 B1 tambah 48 89 34 98 B2 sama dengan 129.97. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua 49 39 90.91 B0 ditambah 50 94 99 30 87 B1 ditambah 50 42 84 94 60 B2 sama dengan 1 3 2 5 892. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga ini 48 8 9 34.98 B0 ditambah 50 42 84 94 60 B1 ditambah 49 91 23 94 98 B2 sama dengan 1 3 12 309. Nah, dari persamaan ini kita eliminasi, kita substitusi. Anggap ini persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Ini persamaan ketiga. Nah, saya eliminasi yang B0 dulu, persamaan 1 dengan persamaan 2. Ini. Lupa, maaf. Nah, ini berarti atas saya kalikan ini, bawah saya kalikan ini, gitu ya. Biar nilainya, maaf ini ada titik. Nah, udah. Jadi atas saya kalikan, ya. Atas ini saya kalikan dengan, kurang geser ke sini Pak. Atas saya kalikan 4 9 39 90.91, yang bawah
saya kalikan 48. Nah, jadi ini semuanya saya kalikan, saya buat ini biar memudahkan. Contoh 48 langsung dikalikan, ini enggak mau, no value, ini X nya saya. Nah, kalau komanya nggak kelihatan gini, memang nanti mempengaruhi nilai, paling digit koma belakang yang mempengaruhi. Terus ini 49 39 90.91 dikalikan ini, terus 48 benar ya, 89 34.98 dikalikan ini. Terus ini Y nya 129.97 dikalikan, yang bawah juga gitu, pokoknya dikali. Nah, saya tuliskan, nanti ini hasil kurang, nanti ini dikurangi agar nilainya habis. 4,9 39 90.91 dikalikan 48 50 94 99 30 titik. Ini enggak usah titik. 30 87 50 94 99 30 87 dikalikan 48, terus B2 nya 50 42 84 94 60 dikali, terus X1 ini yang berikutnya 132 5 8 9 2 13 25 89 2 dikalikan. Nah, ini tujuannya menghilangkan ini B0, B1, ini B2, ini yang Y. Nah, ini dikurangi. Nah, pasti habis. Ini dapat persamaan yang baru, namanya persamaan 4. Terus sekarang saya lakukan gitu lagi untuk persamaan 1 dengan persamaan 3. Yang 1 sama, maaf, hasil kalinya beda. Ini pokoknya dikali hasil kurang. Ini hasil kalinya 48 8 9 48 89 34 34.98. Nah, ini membulat. Terus ini 48. Ini persamaan 1 sudah dikalikan dengan ini. Terus sekarang persamaan yang ketiga 48 89 34.98. Terus 50 42 84 94 60 42 84 94 60 kalikan ini. Terus sekarang B2 49 91 23 94 98
kalikan, kemudian 1312.309. Hasil kurangnya saya keliru, ini urut-urutannya gini dulu ya, 25 dulu baru maaf, bener ya. Benar-benar ini dikurangi ini 24, 25, ya benar, ini ya, benar. Saya agak bingung urut-urutannya. Nah benar, udah. Terus ini dapat hasil persamaan yang 0 enggak usah, ini dapat persamaan 5. Kita selesaikan persamaan 4 dengan persamaan 5. Ini persamaan 4, kita selesaikan dengan persamaan 5. Ini berarti B1, B2, Y. Ntar ini saya pindah biar ada jarak. Terus saya hilangkan misalkan yang B ini, pokoknya saya hilangkan yang ini. B1 saya hilangkan, berarti atas saya pasang value atas dikalikan yang bawah, bawah dikalikan yang atas. Nah, ini sama caranya. Saya kalikan, punya ini dikalikan ini. Ini kalau mau ditulis agak melebar ya bisa. Nah beda, pokoknya yang atas dikalikan bawah, bawah dikalikan atas. Nah pengalinya di sebelah kanan saya agak geser, nah gini loh. R29 S29 benar, saya geser aja. Oh nggak mau, P29 udah. Ini saya kurangi, ini pasti hasilnya nanti 0, hasil sama dengan ini dikurangi bawah, habis. Tujuannya pokoknya menghilangkan ini. Otomatis kita tinggal dapat B0, maka B0 di sini sama dengan ini dibagi, nah ini nilainya. Kalau kita bulatkan berarti kita pakai number 2 digit belakang, nah ini dapatnya B2. Terus nilai B2 dimasukkan ke persamaan, terserah mau persamaan 4, persamaan 5 boleh. Misalkan saya ke persamaan 4, saya berdasarkan urutan aja. Berarti B1 nya tetap B1, terus B2 nya dikalikan. Nah ini nilai ini, maaf, persamaan 4 itu mana ya, ini loh, ini dikalikan B2, ini tetap B1 di sini. B1 nya itu, ntar saya geser, ini B1, ini B2. Nah, terus Y nya tetap
Nah, terus ini pindah posisi, B2-nya pindah posisi ke sini, berarti ini tinggal sini, ini pindah posisi, Y-nya ini Y. Berarti nilainya adalah, bentar ya, ini dikurangi, ini pindah posisi, terus ini kan rumusnya hasilnya kan min 5326 49013.4 B1 sama dengan itu min 2614749700. Nah, terus berarti kalau kita mau cari B1 saja, ini B1 saja nilainya, hasilnya kalau kita bulatkan dalam nilai digit belakang 4.91. Terus kalau kita pengen dapat nilai B0 nya berapa, ya kita masukkan semua ke persamaan. Saya ke satu aja lebih singkat. Berarti ini B0, B1, maaf saya kembalikan seperti tadi, B0, B1, B2, Y. Nah, ini saya tulis lagi persamaan 1. Nih. Berarti 48 ini. Terus ini 4 9 39 90.91 B1, B2-nya 48 89 34.98, Y-nya 129.97. Nah, setelah selesai, ini dimasukkan nilai B1-nya, berarti ini dikalikan, terus B2 juga dimasukkan B2-nya ini. Kemudian ini tetap. Nah, ini dipindah semua. Hanya tinggal B0, pokoknya ini semua dipindah, berarti 129 dikurangi ini, terus dikurangi ini pindah, pokoknya pindah posisi itu menjadi kurang. Tinggal ini, terus ini 48. Nah, B0 berarti kalau B0 saja berarti 2 titik apa ini dikurang bagi. Nah, ini hasilnya. Saya bulatkan 2 digit belakang. Jadi hasil persamaannya kalau kita tulis Y aksen sama dengan B0-nya 0.04 dikali, di B1-nya positif 4.91 B1, B2-nya negatif 4.96 B2. Ini persamaannya. B0 tetap seperti itu, B1 ada maaf kok B1 X1 X2. Udah, ini hasil persamaannya. Saya copy ke sini. Jadi kalau saya mau memprediksi data baru, nah ini hasil persamaannya. Ini ya, ini kan tujuannya mencari ini. Nah, hasil persamaannya seperti ini. Nah, agak saya geser ke bawah. Kalau pengen cross check, kita cross check dengan Jupyter Notebook. Bentar, saya buka Jupyter Notebook. Insya Allah nggak beda jauh, paling hanya digit belakang koma gitu. Kalau kita mau memprediksi, kita cek berapa nilai inputannya sesuai data ini tadi. Inputannya jual berapa, beli berapa, inflasi berapa. Seperti itu. Misal contoh, saya inputkan jual, karena saya tadi punya data jual yang bulan Januari misalkan. Ini ya, 10.670 misalkan. 10.670. Saya inputkan ini,
saya inputkan 2 ini aja. Maka untuk dapat prediksinya, ini agak saya pakai 2 digit semua, ini sudah saya setting. Nah, berarti ini rumusnya dimasukkan. B0 nya tadi 0,04 ditambah B1 nya 4,91 dikali X1 nya ini, terus dikurangi B2 nya 4 titik. Kenapa kok dikurangi? Iya, karena itu min 96, tadi min 4,96 dikali X2 nya beli. Nah, ini ya prediksi inflasinya. Ini prediksi inflasinya. Loh, kok beda jauh ya? Iya kan, memang rumusnya seperti itu. Jadi tahu kenapa kok selisihnya nggak jauh, nilainya kok hampir konstan, nggak ada perubahan, nggak dinamis. Ya karena memang rumusnya seperti itu. Ya mau menjelaskan gimana lagi gitu. Kalau pengen menjelaskan lagi ya silakan dianalisa, dipahami. Saya buka dari sini. Tadi saya belum ada data dalam bentuk file CSV. Ini saya buat file dalam bentuk file CSV. Ini tadi yang bawah sendiri kan jumlah saya nggak pakai. Saya simpan file CSV-nya. Inflasi. Udah. Saya tutup. Saya buat file Jupyter Notebook-nya, PNB-nya, model regresi. Library-nya saya buka dulu, eskalen regresi linear. Nah, ini apakah saya menggunakan keyword bahasa Indonesia jadi nggak muncul langsung di atas ini loh. Saya cari regression. Saya kembali lagi. Nah, kayak gini kan enak. Langsung ke keywordnya. Saya butuh library-nya ini loh, from escalon regresi linear. Udah, saya import pandas dulu. Terus datanya saya simpan D. Filenya tadi inflasi. Saya cek datanya sudah benar atau enggak dalam tipe data angka. Udah angka semua, total datanya 48 baris ini. Udah, terus saya tentukan X-nya, kolom 0 dan 1, Y-nya kolom terakhir, udah. Terus saya training karena saya tidak membagi data tadi. Saya ingin membuktikan rumus yang kita buat dari Excel tadi itu ada book acuan yang saya pakai sama atau enggak, tujuannya ML linear regression
Terus saya panggil datanya untuk di transfer Eko Maye. Nah, kalau sudah selesai di feed, kita tampilkan data X-nya ada di B0 itu di intercept ML kok X, maaf. Ini, nah beda 11 titik. Saya taruh sini. Ini aksen, ini yang hasil Jupyter Notebook. Ditambah, bentar, saya lanjutkan yang ini. Print ml.cof. Ini nah, beda. Ini X1, ini X2. Saya pakai 2 digit. Berarti ini 8. Kalau 2 digit berarti ini 4. Ini pakai 3 digit berarti. Ini udah seperti ini. Ini persamaannya. Ini kalau pakai Jupyter Notebook. Nah. Yang ini hasil saya tadi ngitung. Kita coba pakai MATLAB. Proses mengaktifkan. Ini saya tutup aja dan nggak terlalu berat. Sudah atau belum? Sambil nunggu ini, saya cek kodenya, kodenya. Di sini sudah ada. Ini sudah ada. Saya tinggal menyesuaikan. Bentar ya. Saya buat datanya dulu. Saya pindah datanya. Yang bawah sendiri tadi jumlah, nggak boleh dipakai. Nah, ini saya tutup. Inflasi. Nah, saya pindah posisinya tadi di emas. Nah ini saya save as. Udah, ini saya copy code-nya. Save as. Di emas. Datanya inflasi kolom 1 dan 2. Y-nya inflasi kolom 3. Ini persis. Ini hasil persamaannya, kita running. Nanti dapat di sini. Nah, hitungan saya tadi yang nggak cocok. Nah, karena ini hasil yang saya tulis manual aja. Hitungan saya tadi yang nggak cocok. Ada kesalahan hitung.
Ini tadi hasil Jupyter Notebook dengan ini sama, 11,778. Berarti 78 tambah 1 min tadi ya, min X2. Nah, antara persamaan ini dengan ini sama. Kalau kita mau ngitung, ya tinggal disesuaikan. Ini hasil yang hitungan saya tadi. Ada kesalahan jauh, sangat-sangat jauh. Hitung-hitungan saya. Terus, di sini saya pakai yang ini dari MATLAB. Ataupun Python ya, sama aja. Ini tadi yang persamaan saya yang di sini, yang ini inflasi. Kita hitung 11.08 ditambah 0.904 dikalikan X1 dikurangi 0.914 dikalikan X2. Nah, ini hasilnya. Nah, beda jauh, selisihnya sangat-sangat jauh. Satunya dalam dalam nilai 7, yang ini. Itu caranya. Terus intinya kalau di saya orang informatika, ya, saya orang informatika, itu memang mengkomputerisasi, intinya membuat program. Jadi biasanya itu yang dilakukan, kita punya data, terus datanya dimasukkan ke dalam suatu bahasa pemrograman apa, terus nanti kita training menggunakan model apa, dari training model tadi dievaluasi, biasanya dihitung selisihnya atau mainnya atau MSE boleh. Nah, terus setelah selesai dapat nilai selisih errornya, kalau selisihnya masih jauh berarti modelnya kurang bagus, harus ada perbaikan. Terus kalau mau di deploy, dibuat dalam bentuk aplikasi, ada tampilan interface-nya. Nah, berarti tinggal memodelkan data tadi ke program. Seperti itu. Itu video saya. Mohon maaf durasinya sangat panjang. Intinya saya memang agak lama sudah nggak membuat konten. Terakhir itu ini tanggal 16 terakhir kemarin. Karena memang saya lagi repot melakukan kemajuan disertasi, sedang intinya sidang. Mohon doanya semoga lancar. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.